Halo semuanya, salam kenal dan salam sejahtera. Kami dari Grup 3 Mentoring Beasiswa Prestatif hari ini akan membahas tentang isu pendidikan yang lagi banyak diperbincangkan gitu. Nah, kami membawa tema tentang fasilitas pembelajaran daring semasa pandemi. Kami akan mencoba memberikan argumen apakah sebenarnya fasilitas pembelajaran daring ini lebih manjur atau justru membuat kita jadi lebih mundur atau sebenarnya kita itu sudah cukup membadai atau justru masih landai di beberapa tempat atau terutamanya wilayah-wilayah pedalaman di Indonesia. Nah, maka dari itu sebelum lebih lanjut membahas tentang isu pembelajaran ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salam kenal, aku sendiri namaku Keza dan aku dari Universitas Sumatera Utara jurusan Ilmu Hukum. Halo teman-teman, kenalin aku Marcelia, bisa dipanggil Marcel dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, jurusan Okupasi Terapi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Zakir Ramadan, bisa dipanggil Zaki. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada Prodi Perbankan angkatan 2021. Oke, nah membahas tentang konteks pandemi berarti ya. Nah, mungkin dari situ kita harus lebih tahu lagi gitu ya, lebih lanjut tentang latar belakang pandemi ini sendiri. Nah, jadi pandemi COVID-19 dipercaya telah memaksa masyarakat dunia karena memang penyebarannya sangat cepat ya teman-teman, mendefinisikan kembali makna hidup, tujuan pembelajaran, bahkan bukan sedikit kita harus membenahi lagi rutinitas kita sehari-hari karena menyesuaikan dengan pandemi yang datang tiba-tiba ini. Nah, Indonesia sendiri menghadapi tantangan besar dalam penanganan COVID-19 dan banyak mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia seperti politik, hukum, pendidikan, bahkan ekonomi terutamanya, dan lain sebagainya. Dan semua aspek yang menjadi tantangan saat ini, kami akan lebih konsentrasikan di dalam pembahasan ini mengenai isu pendidikan. Nah, mengenai isu pendidikan, tantangan pembelajaran apa aja sih yang terjadi sebenarnya gitu. Nah, sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat lebih dari 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19, terutamanya di 188 negara, termasuk 60 juta diantaranya ada di negara kita sendiri, yaitu Republik Indonesia. Nah, UNESCO menyatakan bahwa meski bersifat sementara, lockdown ini misalnya gitu ya, penutupan sekolah itu berdampak pada berkurangnya waktu pengajaran dan bahkan bisa berdampak pada prestasi hingga performance akademik dalam jangka panjang. Selain itu, kerugian lain yang akan muncul adalah rasa tidak nyaman pada keluarga serta turunnya produktivitas ekonomi karena orang tuanya harus mengurus anak sekaligus bekerja dan juga misalnya mengawasi pembelajaran dari anaknya sendiri. Nah, maka dari itu UNESCO mendukung implementasi program pembelajaran jarak jauh dalam skala besar, serta merekomendasikan aplikasi dan platform pendidikan yang terguna serta dapat digunakan sekolah dan guru untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh. Nah, terutamanya ini biar kita nggak tertinggal pembelajaran sekolah gitu ya, performance akademik, meskipun kita sudah harus yang namanya social distancing gitu, tidak boleh bertemu dengan langsung gitu, dengan tatap muka. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah Indonesia sebenarnya sudah siap melakukan pembelajaran daring? Nah, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan belajar dari rumah pada pertengahan Maret 2020. Guru, siswa, dan orang tua kemudian menghadapi banyak tantangan dan dalam menjalankan kebijakan ini. Bahkan studi dari Semeru yang melaporkan gambaran 3 bulan pertama pelaksanaan belajar dari rumah ini sendiri menunjukkan variasi pada praktik pembelajaran siswa Indonesia. Nah, variasi ini tentunya ada yang menunjukkan kemunduran, ada juga justru yang menunjukkan misalnya pembelajaran yang lebih efektif. Nah, sebenarnya apa saja sih faktor yang berkontribusi terhadap variasi ini sendiri? Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Marsha. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang berkontribusi terhadap variasi tersebut? Apakah dari fasilitas tidak merata, atau SDM mengajar, jenis sekolah, dan lingkungan tempat tinggal? Nah, jadi berdasarkan hasil
Sorry Kak, ini langsung ganti slide deh. Iya, aku tadi satu. Baik, terima kasih atas waktunya. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang berkontribusi terhadap variasi tersebut? Apakah fasilitas tidak merata, atau SDM pengajar, mungkin jenis sekolah, atau lingkungan tempat tinggal? Nah, berdasarkan hasil survei, keempat faktor ini sangat berpengaruh terhadap variasi tersebut. Akses internet yang tidak merata, serta minimnya jangkauan internet, itu dapat menyebabkan banyak guru tidak dapat mengajar dengan kemampuan terbaik mereka. Jadi memang di sini, jaringan itu tuh sangat berpengaruh besar. Data menunjukkan bahwa jangkauan internet di Indonesia pada tiap-tiap daerahnya itu berbeda-beda. Kita mengutip dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, lebih banyak desa di Pulau Jawa yang memperoleh sinyal internet kuat dibandingkan dengan wilayah lain yang mungkin di luar Jawa. Lalu diikuti oleh Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah Maluku dan Papua, hanya 20% yang memiliki sinyal internet yang kuat. Hal ini sangat jelas membuktikan bahwa jaringan internet di Indonesia itu tidak merata. Akses internet yang tidak merata serta minimnya jangkauan internet menyebabkan pembelajaran terhambat. Bahkan, sekitar 30% guru di Pulau Jawa itu tidak mengajar karena adanya kendala dalam akses internet. Proporsi ini lebih besar daripada guru-guru di luar Pulau Jawa, yaitu setiap harinya sekitar 50% dari mereka yang mengajar, yang tidak mengajar. Nah, orang tua itu juga jadi memiliki peran penting dalam mendukung anak-anak mereka belajar dari rumah. Tetapi timbul pertanyaan, apakah semua orang tua memiliki kemampuan untuk memenuhi hal ini? Ternyata teman-teman jawabannya tidak. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan ini. Jika kita melihat orang tua dengan kondisi ekonomi yang rendah, mereka kesulitan mendukung anak-anak dalam pembelajaran, karena mungkin adanya keterbatasan fasilitas, seperti tidak memiliki akses internet dan juga smartphone. Mungkin situasi ditambah rumit apabila dalam satu rumah hanya terdapat satu smartphone, sedangkan terdapat lebih dari satu anak yang harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan juga mungkin dari orang tua sendiri kurang bisa memberikan support mental pada anak-anaknya untuk terus belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, berdasarkan penelitian SMERU, siswa dengan performa akademis di atas rata-rata di kelas itu cenderung memiliki lingkungan rumah yang mendukung. Anak-anak ini biasanya tinggal di wilayah perkotaan, dengan tentunya akses yang lebih baik ke fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh, seperti internet dan juga perangkat yang digunakan. Orang tua mereka juga cenderung bisa memberikan support secara maksimal, karena memang mereka berpendidikan tinggi, lalu bisa memberikan atau menjadi seorang mentor bagi anak-anaknya di rumah. Next. Sedangkan untuk anak-anak yang mungkin orang tuanya berpendidikan rendah, seperti tinggal di wilayah pedesaan ataupun wilayah 3T, mereka cenderung menghabiskan waktu dengan bermain atau membantu orang tua daripada belajar. Orang tua mereka umumnya tidak mengerti tentang pendidikan anak dan kurang support kepada anak-anak dalam hal pembelajaran jarak jauh. Next. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa anak dari keluarga ekonomi rendah menderita penurunan kemampuan yang lebih besar, baik secara proporsional, akibat penutupan sekolah pada masa pandemi COVID-19. Bagi anak-anak ini, dalam jangka panjang, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran akan memberikan dampak negatif yang besar. Atau mungkin kita biasa mendengar sebutan loss of learning.
Jika hal ini terus terjadi, maka anak-anak atau pendidikan di Indonesia bisa mencapai dan terus-menerus di titik itu. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Zaki. Baik, terima kasih kesempatannya. Lantas bagaimana cara untuk mengatasi berbagai problematika yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana satu kebijakan untuk semua daerah yang ditetapkan oleh pemerintah gagal dalam mengatasi berbagai masalah karena keadaan guru, murid, dan orang tua yang berbeda-beda. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud perlu untuk memikirkan intervensi khusus yang lebih baik untuk para guru dan siswa di daerah dengan infrastruktur terbatas, seperti di daerah 3T. Langkah ini perlu mencakup kunjungan guru ke rumah yang dilaksanakan secara terjadwal atau menyelenggarakan lebih banyak pembelajaran di luar ruangan. Sekolah juga dapat menilai kebutuhan siswa dan orang tua siswa untuk dapat mendukung pembelajaran, seperti panduan yang lebih praktis bagi orang tua, pulsa untuk telepon, dan pelatihan bagi guru untuk beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran yang baru. Untuk mencegah kesenjangan pendidikan yang lebih besar, guru perlu untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa-siswanya selama periode pembelajaran jarak jauh hingga saat sekolah dibuka kembali. Dengan bantuan dari Dinas Pendidikan daerah setempat, sekolah dapat melakukan penilaian berkala untuk mengidentifikasi tingkat kesuksesan dari pembelajaran siswa. Selain itu, guru juga perlu menetapkan pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemendikbud dapat membuat panduan praktis bagi para guru untuk menerapkan pendekatan ini dan menyediakan dukungan atau platform bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakannya. Pemerintah juga perlu mengembangkan suatu sistem untuk memantau kinerja guru dan para siswa pada masa pembelajaran jarak jauh. Sehingga dalam jangka panjang, pemerintah harus mendorong pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Selain itu, pemerintah juga perlu berinvestasi secara besar-besaran pada reformasi pendidikan guru, seperti mengembangkan kurikulum khusus untuk pembelajaran jarak jauh dan keadaan darurat pendidikan, serta penguasaan teknologi untuk mengajar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan bersama dengan para menti saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Indonesia bisa.